Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff dengan menggunakan loop. Sebagai contoh, pada soal ini ada sebuah rangkaian kompleks terdiri atas 3 sumber tegangan dengan masing-masing sumber tegangan memiliki hambatan dalam sebesar 1 ohm. Kemudian rangkaian ini dilengkapi dengan hambatan bernilai 10 ohm, 5 ohm, 6 ohm, dan 2 ohm. Kemudian di setiap titik sudutnya kita berikan label huruf A, B, C, D, E, dan F. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah arus yang mengalir dalam rangkaian. Yang kedua, tentukan besar tegangan antara titik A dan E. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui tentang hukum Kirchhoff terlebih dahulu. Nah, hukum 1 Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Secara matematika ditulis sigma I masuk sama dengan sigma I yang keluar. Perhatikan gambar ini. Di sini ada I1 dan I2 masuk ke titik percabangan, kemudian keluar menjadi I3 dan I4, sehingga jumlah I1 dan I2 haruslah sama dengan I3 ditambah I4. Baik, hukum 2 Kirchhoff berbunyi jumlah tegangan pada rangkaian tertutup sama dengan 0. Perhatikan, misalkan di sini ada sebuah rangkaian tertutup, maka jumlah tegangan yang dituliskan dengan sigma V sama dengan 0. Maksudnya rangkaian tertutup adalah rangkaian yang tidak memiliki jalur yang putus. Ya, seperti ini contohnya, tidak ada jalur yang terputus. Nah, tegangan dapat ditentukan dengan 2 metode. Pertama, yaitu dari sumber tegangan itu sendiri, yaitu nilai V secara langsung. Kemudian yang kedua adalah perkalian antara arus dan hambatan, atau I dikali R. Jadi I dikali R juga merupakan tegangan. Untuk menyelesaikan soal hukum Kirchhoff menggunakan loop, ada beberapa tahapan yang harus kalian lalui. Langkah penyelesaian soal hukum Kirchhoff, misal di sini ada sebuah rangkaian tertutup. Langkah pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan arah loop. Arah loop yang dimaksud di sini adalah arah kita bekerja menentukan nilai atau besar masing-masing tegangan setiap rangkaian ini. Jadi kita misalkan menentukan arahnya, contoh di sini searah jarum jam. Jadi kita bekerjanya misalkan dari sini, kemudian kita mengikuti arah jarum jam dan seterusnya sehingga kembali lagi ke rangkaian asal atau titik asal. Bolehkah menentukan berlawanan jarum jam? Boleh, tidak ada larangan. Tetapi harus sesuai nanti dengan yang dipakai, apakah menentukannya searah jarum jam atau berlawanan. Pergerakannya harus sesuai. Yang kedua, tentukan arah arus listrik. Di sini saya menentukan arah arus listrik. Misalkan pertama dia keluar dari baterai mengarah ke kiri, kemudian naik ke atas, kemudian di atas jalur atas ini dia bergerak ke kanan dan kembali lagi ke baterai. Bolehkah kita terbalik? Boleh ya. Jadi apabila kita salah dalam menentukan arah arus, misalkan ke belakang dulu atau ke kanan dari baterai ini, kemudian naik ke atas, kemudian dia bergerak ke kiri, itu boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita salah dalam menentukan arah arus, nanti nilainya akan negatif saja. Yang penting dalam menentukan arah arus haruslah masuk akal atau logis. Yang penting itu logis. Seperti contoh di sini logis. Kenapa? Dia bergerak seperti ini, ke kiri, ke atas, kemudian ke kanan. Nah, seperti perputaran jalur. Atau bergerak ke kanan dulu, ke atas, kemudian ke kiri, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh seperti ini, keluar dari baterai ke kiri, kemudian dari atas ke kiri juga, sama-sama ke kiri, nanti dia ketemu di tengah. Nah, ini tidak logis, tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, tentukan persamaan pada titik percabangan jika ada, menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Secara detailnya akan kita bahas pada soal nanti. Kemudian yang keempat, tentukan persamaan pada masing-masing loop menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Detailnya juga akan kita bahas pada penyelesaian soal. Dan yang terakhir, selesaikan persamaan-persamaan untuk menentukan variabel yang dicari.
membahas masalah aturan tanda positif dan negatif tegangan dalam menghitung loop. Sebagai catatan, aturan ini mungkin berbeda dari aturan kebanyakan, tetapi saya menjamin hasilnya sama. Kalian boleh menggunakan aturan dari sumber yang lain, yang penting konsisten. Aturan yang mana yang kalian pakai? Apakah aturan yang ada di video ini atau aturan dari sumber yang lain? Yang penting konsisten saja. Aturan saya bisa berbeda dengan aturan di tempat lain. Baik, aturan pertama. Jika arah loop searah dengan sumber tegangan, maka tegangan bernilai positif plus V. Perhatikan di sini baterai ini positifnya berada di sebelah kiri, kemudian arah loop juga ke kiri. Karena sama arahnya, maka kita beri nilai tegangan positif. Aturan kedua, yaitu kebalikan dari nomor 1, tegangan bernilai negatif. Ini terjadi jika arah loop dan baterai itu berlawanan arah. Sebagai contoh, ini loopnya mengarah ke kanan, positif baterai berada di kiri, maka saya memberi nilai negatif untuk V. Kemudian aturan nomor 3, jika arus dan loop searah, maka tegangan I kali R bernilai negatif. Sebagai contoh, di sini arah loop ke kanan, arus listrik ke kanan, sama-sama ke kanan, maka nilai I kali R bernilai negatif. Kemudian aturan terakhir yang keempat, kebalikan dari nomor 3, jika berlawanan arah loop sebagai contoh di sini ke kiri, arus listriknya ke kanan, maka positif. Jadi I kali R bernilai positif. Kita kembali ke soal. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita perhatikan di sini ada hambatan dalam di setiap sumber tegangannya, yaitu sebesar 1 ohm. Untuk mempermudah penyelesaian soal ini, maka kita harus memodifikasi rangkaian ini untuk mengeluarkan hambatan ini keluar ya, supaya mudah dalam menyelesaikan soalnya. Jadi saya modifikasi. Jadi asal mula rangkaiannya seperti ini, kemudian saya modif. Dia jadinya nanti seperti ini, kita modif. Nah, di sini hambatan 1 ohmnya sudah berada di luar baterai. Jadi kita posisikan hambatan dalam ini layaknya seperti resistor biasa yang ada di dalam rangkaian. Boleh diletakkan di belakang baterainya, boleh diletakkan di depan baterainya, tidak ada masalah. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita tentukan arah loop. Jangan lupa tentukan arah loop. Sebagai contoh, untuk daerah di sebelah kiri, saya menentukan arah loopnya searah jarum jam. Yang di sebelah kanan, saya juga menentukannya searah jarum jam. Boleh kan berlawanan jarum jam? Boleh, tidak ada masalah. Berikutnya, tentukan arah arus. Perhatikan di sini, sebelum kita menentukan arah arus, kita harus pahami dulu bahwasanya rangkaian ini memiliki 3 jalur. Jalur yang pertama B, A, F, E. Ini jalur pertama. Jalur yang kedua E, B atau BE, sama saja. Jalur yang ketiga adalah B, C, D, E. Jadi kita memiliki 3 jalur. Karena jalurnya ada 3, berarti arusnya ada 3. Baik, jalur pertama, jalur B, A, F, E, itu dihuni oleh I1. Nah, arahnya saya tentukan arahnya ini yang dibawa ke kiri, yang di paling kiri ini ke atas, keluar dari baterai, kemudian dia paling atas ini dia mengarah ke kanan. Jadi dari sini ke sini ke sini, nah, itu logisnya seperti itu. Bolehkah terbalik? Boleh. Jadi yang di atas misalkan Anda gambar ke kiri, yang ini ke bawah, yang ini ke kanan, boleh, tidak ada masalah. Kemudian jalur EB, saya menggambarnya dari E ke B. Bolehkah dari B ke E? Boleh, tidak ada masalah. Kemudian jalur terakhir yaitu B, C, D, E, saya menggambarnya dari B ke C, C ke D, dan D ke E. Dan dihuni oleh I3. Jadi I1 menghuni jalur pertama, I2 jalur kedua, dan I3 menghuni jalur ketiga. Langkah ketiga, tentukan persamaan pada titik percabangan jika ada. Gunakan hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini ada percabangan.
Di mana percabangannya? Yaitu di titik B dan di titik E. Oleh karena itu kita harus menentukan persamaan pada titik percabangan. Kita ambil contoh di titik E. Misalkan begini, titik E ini, titik E ada 3 arus yang masuk, ada 2 arus yang masuk dan 1 arus yang keluar. Jika saya insert di sini I1 masuk ke titik percabangan, I3 masuk ke titik percabangan, dan I2 keluar dari titik percabangan. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar, maka I1 ditambah I3 sama dengan I2. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kita lanjut. Baik, ini ketentuan yang keempat. Kita tentukan persamaan pada masing-masing loop menggunakan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma V sama dengan 0. Di sini loopnya ada 2, loop kiri dan loop kanan. Saya menamakannya loop kiri dan loop kanan, boleh Anda namakan loop 1, loop 2, silakan. Jadi kita akan mulai dari loop kiri. Perhatikan untuk loop kiri, dan Anda ingat peraturan-peraturan 4 peraturan tanda positif negatif tentang loop. Untuk loop yang ada di sebelah kiri, kita mencoba mulai dari baterai 6 volt. Perhatikan, baterai kita tulis pertama plus 6. Perhatikan yang saya tandai plus 6. Kenapa plus? Karena baterai positifnya mengarah ke atas, loop juga mengarah ke atas. Karena sama-sama ke atas, maka saya menulisnya di sini plus 6. Lanjut. Di sini kita bertemu dengan resistor 1 ohm. Sesuai dengan aturan ketiga, apabila arus ke atas, ini arusnya ke atas dan loopnya ke atas, arus dan loop searah, maka I kali R nya negatif. Jadi saya menulis negatif 1 dikalikan dengan I1. Ingat, I1 berada pada jalur ini. Kita lanjut. Di sini bertemu dengan hambatan 10 ohm. Arusnya ke kanan dan loopnya juga ke arah kanan. Karena sama-sama ke kanan, maka kita tulis negatif 10 I1. Kemudian kita masuk ke jalur berikutnya. Di sini bertemu dengan hambatan 1 ohm, namun arusnya I2. Karena arusnya mengarah ke bawah dan loopnya mengarah ke bawah, maka bertanda negatif. Negatif 1 I2. 1 dari sini 1 ohm, dan ini nilai I2. Kemudian kita bergerak lagi, ketemu dengan baterai 3 volt. Karena loop dan baterai berlawanan arah, maka saya memberi tanda negatif, sehingga saya menulisnya negatif 3. Ingat peraturan nomor 2. Kemudian di sini kita bertemu lagi dengan hambatan 2 ohm. Saya tulis negatif 2I1. Mengapa negatif? Karena loop dan arus itu searah. Saya menulisnya 2 dikali I1. Kemudian habis selesai, karena 6 volt sudah dihitung. Kita tutup sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, kita kumpulkan variabel-variabel yang sama. Lalu kita sederhanakan menjadi 3 dikurang 13 I1 dikurang I2 sama dengan 0, dan kita simpan sebagai persamaan 2. Baik, sekarang kita lanjut ke loop yang sebelah kanan. Saya akan mulai dari baterai yang 3 volt. Perhatikan, karena loop mengarah ke atas, baterai positifnya mengarah ke atas, maka di sini saya tulis plus 3. Lanjut, kita bertemu dengan hambatan 1 ohm. Arus mengarah ke bawah, loop mengarah ke atas, berlawanan tanda. Ingat aturan nomor 4, berarti saya tulis plus 1I2. Lanjut, di sini arus dan loop lagi-lagi berlawanan tanda, maka saya tulis plus 5I3. Kemudian di sini lagi-lagi berlawanan arah, arus ke atas, loop ke bawah, maka plus 1I3. Kemudian di sini bertemu dengan sumber tegangan 9 volt. Saya tulisnya negatif 9 karena baterai mengarah ke atas, loop mengarah ke bawah. Negatif 9, aturan nomor 2. Kemudian kita bertemu dengan hambatan 6 ohm plus karena loop dan arusnya berlawanan arah. Habis, sudah sampai di sini, sudah tidak ada lagi perputarannya. Kita tutup sama dengan 0. Lalu kita
sederhanakan, kita lihat variabel-variabel yang sama, kemudian kita tutup. Misalkan negatif 6 ditambah I2 ditambah 12 I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan seperti ini, kita simpan sebagai persamaan 3, sehingga kita sudah memiliki 3 persamaan, yaitu persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Karena tujuan kita mencari semua nilai I1, I2, dan I3, maka kita selesaikan. Boleh menggunakan substitusi, boleh menggunakan eliminasi atau kombinasi keduanya. Langsung saja kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2, sehingga menjadi 3 dikurang 13 I1 dikurang I1 ditambah I3 sama dengan 0. Ini saya mengganti I2 nya. Lanjut, kita sederhanakan, kita jadikan sebagai persamaan 4. Lalu substitusi persamaan 2 ke persamaan mohon maaf, ini salah sepertinya. Substitusi persamaan 1 ke persamaan 3 maksudnya. Jadi persamaan 1 ke persamaan 3, saya salah ketik, mohon maaf. Jadi negatif 6 ditambah negatif I1 ditambah I3. Jadi ini persamaan 3 sama ini, nilai I2 nya kita ganti dengan persamaan 1 ditambah 12 I3 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi negatif 6 ditambah I1 ditambah 13 I3 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 5. Jadi di antara persamaan 4 dan persamaan 5, tujuan kita adalah menghilangkan I2 nya. Jadi ada I2 nya kita hilangkan, sehingga yang muncul hanya I1 dan I3. Kemudian dari kedua persamaan ini kita eliminasi, yaitu persamaan 4 dan 5. Kita eliminasi, kita kumpulkan kedua persamaan tersebut, kemudian kita samakan. Saya menyamakan I3 nya, berarti saya persamaan pertama dikali 13 dan persamaan berikutnya saya kali 1. Lalu setelah dikalikan, kita memiliki nilai yang koefisien yang sama, yaitu tapi berbeda tanda. Oleh karena itu kita tambah supaya I3 nya menjadi 0, sehingga muncul persamaan baru 33 dikurangi 181 I1 ditambah 0 sama dengan 0, sehingga kita selesaikan I1 sama dengan 33 per 181 atau mendekati 0,18 ampere. Kemudian substitusi nilai I1, ini nilai I1 ke persamaan 5. Persamaan 5, yang ini persamaan 5, ini I1 nya kita ganti dengan nilai aslinya. Jadi seperti ini, negatif 6 ditambah 33 dibagi 181 ditambah 13 I3 sama dengan 0. Lalu kita selesaikan seperti ini, nilai I3 nya ketemu sama dengan 81 per 181 mendekati 0,45 ampere. Lalu substitusi nilai I1 dan I3 ke persamaan 1, karena kita udah dapat I1 dan I3 nya, kita selesaikan. Jadi 33 per 181 ditambah 81 per 181 sama dengan I2. Mengapa saya menggunakan pecahan? Oke, kenapa tidak menggunakan desimal? Ini tujuannya supaya hasilnya tuh tidak bias atau tidak lari terlalu jauh. Boleh menggunakan nilai desimal, tetapi kemungkinan nanti di pembulatannya sangat jauh berbeda hasilnya dari yang diharapkan, dan kemungkinan errornya besar. Jadi lebih aman menggunakan pecahan. Tetapi kalau kita dalam misalkan soal ujian, lebih cepat menggunakan desimal. Tapi kalau dalam akurasi, lebih bagus menggunakan pecahan. Oke, kita lanjutkan. I2 sama dengan 114 per 181 sama dengan 0,63 ampere. Oke, setelah kita mendapatkan nilai I1, I2, dan I3, sekarang kita sudah menentukan besarnya, yaitu kita sudah mendapatkan besar masing-masing arus. Lalu bagaimana ke arahnya? Nah, arahnya ini karena semua tanda positif, jadi I1 ini tandanya positif, I2 positif juga, I3 positif, tidak ada yang negatif. Maka arah arus yang kita prediksi tadi itu sudah sesuai, ya. Jadi tadi arusnya I1 saya prediksi gerakannya dari B ke A ke F ke E, itu benar. Dan arus I2 itu dari E ke B, benar. Seandainya di sini misal I2 nya negatif 0,63, maka berarti arus yang kita prediksi salah arahnya. Nah, berarti arahnya mungkin ke atas. Tapi karena di sini positif, berarti arahnya benar. Sekali lagi, jika salah menentukan arah arus tidak masalah. Nanti di perhitungan akan menghasilkan nilai yang negatif. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mencari tegangan antara A dan E.
bagaimanakah cara mencari tegangan antara A dan E ini? Caranya mudah, kita tinggal runut saja jalur dari A ke E ini melewati mana. Misalkan saya melewatinya dari sini, kemudian bertemu dengan baterai 6 volt, kemudian ketemu dengan hambatan 1 ohm, lalu bertemu dengan 10 ohm sampai ke titik E. Bolehkah dari belakang, dari sini, dari 2 ke 3 volt? Boleh. Tapi karena kita sudah menghitungnya sesuai loop tadi, kita bergerakan loop kita seperti ini, lebih mudah kita mengikuti loop yang sudah selesai, jadi kita tidak menghitung double. Oke, kita lanjut. Kita sederhanakan rangkaian seperti ini, dari A ke F ke E supaya tidak mengganggu, ya saya hilangkan. Nah, perhatikan VAE itu kita start dari 6 volt plus 6 dikurang I1 negatif, ingat tandanya negatif tadi ya, 1, ini ada 1, saya tidak tulis, 1 I1 dikurangi 10 I1, tanda negatif karena loop dengan arusnya searah, masih ingat tadi. Kemudian kita selesaikan, kita gunakan I1 nya pakai pecahan, jadi VAE plus 6 dikurangi 33 per 180 dan seterusnya, sehingga mendapatkan hasil 723 per 181 atau mendekati 3,99 volt. Sekarang kita akan uji hasil kita ini apakah sesuai dengan percobaan. Jadi misalkan sini kita buka aplikasi PET-nya ya, kita pilih lab, kemudian kita baterai resistennya tadi ada 1 ohm, nah kita set ke 1 ohm, lalu kita pilih select baterainya sebanyak 3 baterai tadi kalau tidak salah. Kemudian resistornya ada 4, 1, 2, 3, 4, lalu kita set nilainya sesuai dengan soal. Oke, ini 10 ohm sudah, ini kalau tidak salah tadi 5 ya, kemudian ini 6, kemudian ini 2 ohm, kemudian yang di sebelah kiri ini 6 volt, kemudian di tengah ini 3 volt, mengarah ke atas semua, lalu kita hubungkan dengan kabel. Baik, saya lanjutkan. Di sini kita perhatikan bahwasanya kita keluarkan ampermeter ya. Untuk arus pertama di sini benar 0,18 ampere. Kemudian di sini 0,63 ampere, ini I2. Kemudian I3 0,45 ampere. Ya, sudah sesuai dengan perhitungan kita ya ini. Kemudian bagaimana dengan arahnya? Nah, arahnya jangan menggunakan elektron, tapi kita pakai konvensional. Jika memakai konvensional, ini adalah arah I1, kemudian ini adalah arah dari I2, dan ini adalah arah I3. Jadi arah dan besarnya sudah sesuai dengan simulasi seperti ini. Lalu bagaimana dengan VAE? Kita pakai voltmeter. Di sini kita tetap E-nya di sini untuk yang hitam dan yang merahnya di A. Oke, seperti ini ya misalkan ya. Benar jawabannya 3,99 volt. Kenapa negatif? Berarti polaritasnya saja yang terbalik, tidak masalah. Jadi kalau Anda menempatkan ini hitamnya ada di sini, hasilnya akan menjadi positif. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.